Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dalam program Wirausaha. Nah pemirsa, di awal tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi dari toko Trubus yang bergerak di bidang mebel dan elektronik. Dan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu pemilik dari toko tersebut, yaitu Bapak Trubus Wibowo atau biasa dipanggil dengan Mas Trubus. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat hari ini Mas Trubus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah hari ini tokonya gimana nih? Ditutup atau tidak? Alhamdulillah ada temen yang kita ya pokoknya kita kerjasama ya alhamdulillah ya. Berarti walaupun kesini untuk berbagi cerita, tokonya tetap buka ya. Buka, pokoknya kalau orderan kita terima 24 jam. Wah, alhamdulillah ini kabar gembira untuk para pemirsa terkait dengan yang mau membeli terkait mebel dan elektronik 24 jam dilayani ya Mas 24 ya. jam dilayani ya, kalau baik. pas online tapi. Ya, kita nanti sebelum melanjutkan perbincangan dengan Mas Trubus selaku owner dari toko Trubus 234. Nah, sebelumnya kami sampaikan untuk para pemirsa yang nantinya akan bertanya, silakan menyampaikan di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Dan jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini selalu kita terapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita supaya meminimalisir terpaparnya virus COVID-19. Baik, kita lanjutkan perbincangan dengan owner dari toko Trubus 234, yaitu Mas Trubus gitu ya. Namanya ini, nama tokonya juga Trubus, terus nama pribadi juga Trubus. Ya, kenapa yang dipilih namanya itu Mas? Sebenarnya kalau dari awal kan dulu pernah juga ibu saya itu kan buka toko sembako, namanya toko Trubus. Cuman karena suatu hal waktu itu tokonya kan tidak seperti yang diharapkan, tidak berjalan lancar ya. Maksudnya kan ya namanya orang usaha, terus akhirnya ditutup.
kemudian saya ngikut kakak yang buka toko mebel. Lah setelah menimba ilmu, bahasanya kan gitu. Oh ya. Setelah menimba ilmu itu saya kembali, alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah untuk buka sendiri kan gitu. Kemudian memberi namanya tetap menggunakan Trubus gitu ya. Kebetulan saya juga asli di domisili Medan dulunya. Kalau saya nanti pakai nama yang lain-lain kan mungkin tidak kenal. Oh, sudah punya personal brand sendiri ya Trubusnya, itu jadi banyak dikenal ya. Alhamdulillah. Jadi sesuatu yang ini berkah juga ketika namanya bisa dikenal banyak orang, terus dipakai dengan toko ya semakin banyak orang yang mudah mengenali. Amin, amin, amin. Jadi ya, intinya sekalian kita bidik pasar kita, terutama yang kenal dulu, teman dulu kan kita lebih enak. Kalau yang lebih dikenal itu istilahnya kita berikan barang-barang yang kita jual, pengertian atau penjelasan apa kan lebih enak. Lebih enak ya ketika teman sendiri itu awalnya ya. Nah, kalau terkait dengan ini tadi kan disampaikan awalnya itu ngikut kakak itu ya. Nah, saat itu berapa lama mengikut dengan kakak untuk belajar istilahnya jual beli di bidang mebel? Kalau khusus di bidang mebel hampir 2011 sampai 2018, tapi sebelumnya masih ngikut itu ada jeda. Di awal itu 2002 sampai 2005, 3 tahun. Iya. Jeda, saya nikah untuk bekerja di bidang yang lain. Kemudian kembali gabung ke mebel lagi 2011 sampai 2018. Berarti berapa tahun? Dari 2001 ya. 2002 3 tahun, terus dari 2011 sampai 2018 7 tahun, 10 tahun ya ini. Kurang lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun. Saya bergerak di bidang mebel. Itu utamanya mebel ya, awalnya di toko kakaknya. Kalau kakak memang awalnya jual beli mebel. Oh ya. Itu kan tentu selama 10 tahun sudah kenal ini berbagai macam jenis dan keunggulan dari berbagai merek ya kalau misalnya gitu. Nah, ini kan bisa dibilang membuka usaha yang sama dengan kakak. Itu bisa jadi di tempatnya kan juga di Klaten juga ini ya. Bisa menimbulkan persaingan atau bagaimana ini nanti kalau ketika sudah membuka yang baru? Sebenarnya kita hidup itu kan persaingan, Om. Sebelum kita jadi istilahnya janin itu kan begitu ribuan, jutaan atau bahkan sudah bersaing itu ya. Saling bersaing. Jadi kalau kita nganggapnya bersaing itu kayaknya kok kurang apa ya? Kurang enak didengar. Ya kalau istilahnya kalau untuk berlomba-lomba dalam kebaikan kan nggak ada salahnya itu mawon. Kalau saya pribadi ya mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan kan seperti itu. Oh ya, kita berlomba-lomba dengan cara yang baik juga dengan cara yang baik, istilahnya untuk hasil yang baik, pokoknya baik-baik. Tidak bersaing. Kata saing memang terkadang konotasinya negatif ya. Tapi memang kita di sini Mas Trubus dengan kakaknya ini istilahnya persaingannya dalam hal yang baik dan bisa jadi malah kolaborasi juga ya. Ya seperti itu. Dan berarti secara resmi membuka toko sendiri itu 2018. Agustus 2018. Hampir 3 tahun sampai sekarang ya. Alhamdulillah sudah jalan 3 tahun. Ya, selama 3 tahun ini bagaimana perkembangannya untuk toko Trubus sendiri? Ya alhamdulillah berkat kemudahan Allah, dari istilahnya testimoni pelanggan itu masih positif untuk saat ini, Om. Alhamdulillah. Berarti yang dijaga itu apa? Apakah pelayanannya atau dari segi kualitas? Semuanya, Om. Kalau kita sebagai penjual barang, istilahnya kan yang harus jadi poin-poin kan harga. Harga kita ya kompetitif. Yang kedua, kemudian kita pelayanan di toko. Jadi orang sebelum membeli itu kan biasanya kalau yang offline maupun online itu kan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai sekitaran barang yang akan dibeli. Kita usahakan memberi penjelasan sedetail mungkin lah. Jadi di situ kan diperlukan ilmu, kalau bahasa kerennya itu kan
produk knowledge atau apa itu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita berikan istilahnya pengertian-pengertian pada calon konsumen, kemudian setelah alhamdulillah akhirnya transaksi terjadi, ya kita konsisten. Misalnya kita memberikan janji di awal sebelum penjualan itu dengan free ongkir area Klaten, istilahnya nanti ya kita kasih dengan tanpa biaya tambahan. Kemudian servis pengiriman juga kita perhatikan. Pembeli itu kan pada dasarnya kan pengennya barangnya itu murah, bagus, cepat. Nah, seperti itu. Ya, kebanyakan konsumen seperti itu ya. Nah, saya sendiri kalau beli juga pengennya kan seperti itu. Pokoknya tolak ukurnya kita sendiri. Kalau kita itu ridho, insya Allah orang lain juga ridho. Berarti menjaga tadi janji-janji sesuai dengan apa yang disampaikan di awal ya, termasuk itu juga. Nah, memang hal tersebut perlu diperhatikan juga ya Mas dalam menjaga konsistensi dari jualannya. Kalau harus ya, memang harus. Kalau tidak bisa jadi malah merugikan kita sendiri. Nanti kita sudah keluar promosi, tapi dengan kenyataan beda nanti Mas jadi bumerang buat usaha kita, buat istilahnya dampak yang kurang bagus, kurang. Ini kan kalau tadi di awal itu tokonya Trubus ini bukan hanya di mebel ya, di elektronik juga. Dan itu yang membedakan juga dengan yang miliknya kakak ini. Kenapa yang dulu dilirik ini adalah elektronik? Padahal istilahnya selama 10 tahun itu berkecimpungnya di mebel ini paling fokusnya. Kalau ngelirik sebenarnya banyak banyak bidang yang kita lirik. Cuman konteksnya waktu itu kan apa yang bisa kita kerjakan secara bersama, istilahnya kan seperti itu. Kalau di alhamdulillah mobil pickup armada toko kami, toko Trubus nomor 234 itu kan tertulis unit pelayanan untuk perabot masyarakat. Jadi memang tagline-nya itu ya? Ya, kalau tagline mungkin slogan atau? Iya, seperti itu ya, slogan jargon dari tokonya sendiri. Slogan kami pokoknya toko Trubus nomor 234 melayani pesanan masyarakat, kan gitu. Jadi kalau kembali ke yang mobil pickup, itu kan ada unit perabot kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat itu ternyata tidak cuma di mebel saja, Jadi kadang kalau ibu-ibu kan butuh magicom untuk masak nasi dan menghangatkan, kemudian kalau nyuci dulu mungkin kan konvensional, ngucek dan lain sebagainya, sekarang tinggal colok, pencet, mesin cuci. Pokoknya saya kalau jenengan tadi melirik gitu kan, di situ masih ada peluang pasar. Dan alhamdulillah pada prakteknya kadang untuk keluarga baru terutama itu, semisal awal mula pengen beli kasur sama almari, begitu melihat mesin cuci, terus kipas angin, TV dan lain-lain, alhamdulillah nyantol seperti itu. Ya, bagi keluarga baru yang punya rumah baru biasanya seperti itu ya. Kalau sebenarnya itu kan jadi target market buat toko perabot. Istilahnya keluarga yang istilahnya baru istilahnya menikah seperti itu. Nah, nanti tinggal kita istilahnya bahasane nguri-uri untuk setelah punya anak, nanti kebutuhan anak apa, mungkin meja belajar, pokoknya kalau bisa berkesinambungan seperti itu. Berarti sudah perencanaannya sudah matang ini terkait dengan kontribusi ini. Dari apa yang dibutuhkan awal sampai nanti punya anak, dan akhirnya juga semua sudah ada ini di toko Trubus ya. Sebenarnya itu kan kita belajar dari banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia, tingkat dunia kan seperti itu. Jadi mungkin kalaupun iklan-iklan di TV, kita kan kalau mencermati kan seperti itu. Tapi kalau kita cuma melihatnya cuma sebatas iklan, habis, yang diiklankan barang A, yang diiklankan barang B. Tapi kalau kita melihat cerita iklannya kan akhirnya seperti itu. Jadi ada kaderisasi mungkin dari dulu bapaknya yang beli, anaknya menikah, wes tuku neng toko Trubus nomor 234 aja, saya dulu belinya juga di sana kan seperti itu. Dan saya mengharapkan itu nanti bisa sampai ke anak saya, mungkin cucu saya,
kalau saya punya pasar, saya harus menjaganya kan sudah enak, tinggal nanti ngembang ke atau gimana. Insya Allah, ini visinya sudah sejauh itu ternyata. Baik, itu walaupun diawali dari istilahnya belajar dulu lewat kakak ya, sampai sekarang bisa buka sendiri, tentu perjuangan juga. Apalagi bisa dibilang tadi di Klaten sendiri baru toko yang milik Trubus ini baru yang pertama atau bagaimana? Kalau yang di toko Trubus ini yang secara offline baru pertama. Offline baru pertama ya. Baru pertama. Nah, ini juga berarti mencari pasarnya juga bagaimana itu dulu? Apakah langsung promosi via online atau biasanya kan kalau dulu menyebar brosur juga itu ya. Kalau yang dilakukan dari toko Trubus sendiri bagaimana? Di awal saya buka itu promosi yang gencar kami lakukan itu pada waktu itu lewat media sosial Facebook. Wow. Facebook waktu, ya. Mungkin kan sekarang setiap warga negara Indonesia itu kan punya akun Facebook tau gitu. Yeah. Itu mungkin ada yang punya 1, mungkin 2, bahkan lebih kan, tergantung fungsinya kan seperti itu. Dan kalau kita melihat di beranda itu kan sebenarnya kalau kita buka itu pasti ada iklan kan gitu. Nah, saya pribadi memandang di situ ada pasar. Di situ ada pasar, kemudian saya mencoba menawarkan barang yang waktu itu saya memang jual, dan alhamdulillah respon masyarakat ada. Nah, berarti kan kalau di situ ada tanda-tanda pasar, tergantung kita mengeksplorasi atau istilahnya kalau tambang itu yos dikeruk sauka-uka kan bahasanya kan seperti itu. Mengeruk konsumen ya itu ya. Lah kalau nanti sudah terjadi transaksi, lah kita tinggal offline-nya kita perbaiki secara seiring bersamaan. Online dan offline-nya. Dulu awal mulanya online ya, misalnya promosinya via itu. Nah, itu adminnya sampai sekarang Mas Trubus sendiri atau ada orang lain ini? Untuk saat ini admin 1 masih saya sendiri. Yang admin kedua istri saya yang tercinta, yang tersayang, yang termanja, yang termuah pokoknya. Berarti satu keluarga saling mendukung, mensupport ya untuk bisnis ini. Alhamdulillah, memang dari awal kita suka duka bersama. Masya Allah. Jadi kalau kita mau suka, yo kita bersama. Ketika kita menghadapi duka, yo kita hadapi bersama. Kan gitu. Nah, sejak awal sudah punya komitmen seperti itu, berarti alhamdulillah saling mendukung sampai sekarang ya. Dan dari bahasa yang Mas Trubus sendiri gunakan ini ramah dengan orang ini ya. Termasuk juga ketika memanggil saya kan Om, itu bentuk keakraban kan ya. Dan berarti juga ketika mungkin para pembeli datang ke toko juga bahasa-bahasa yang ini yang digunakan ya. Kalau istilahnya kan apa yang kita kerjakan itu kan istilahnya cerminan dari apa yang kita kerjakan juga. Jadi maksudnya kalau istilahnya kita buat iklan, kita ngobrol sama seseorang, kita bertemu dengan seseorang, itu juga cerminan dari kita Om itu. Misalnya kita pengen dihormati oleh orang, ya kita harus menghormati. Kalau istilahnya kita nggak pengen dicubit, ya kita jangan mencubit kan, seperti itu. Simpelnya seperti itu saja. Dan akhirnya membawa toko Trubus ini semakin berkembang ya dengan cara komunikasi yang digunakan sekarang ini. Dan memang bagus menurut saya ketika komunikasinya baik antara konsumen dengan produsen seperti ini, menambah nilai plus juga ketika pelayanannya juga bagus seperti itu. Nah, awal mulanya itu kan tadi belajar dari kakak terus mendirikan sendiri. Nah, modal awal dari pendirian ini apakah juga dibantu kakak atau mandiri dari Mas Trubus sendiri? Kalau untuk modal secara apa konvensional ya, maksudnya secara real, alhamdulillah waktu itu kita punya punya tabungan. Punya tabungan uang sedikit lah. Dan kalau dari kakak, beliau adalah sosok guru, sosok orang tua, kemudian sosok lebih buat saya kan ibaratnya. Dari bantuan beliau itu kalau dihitung dari materi nggak terhitung lagi
Istilahnya kan seperti itu. Dari yang mendidik saya, yang belum tahu jadi tahu, yang belum tahu agama jadi dikenalkan agama, ibaratnya kan seperti itu. Kebetulan kan saya ditinggal orang tua itu setelah lulus SMA. Nah, kemudian saya istilahnya diasuh oleh kakak saya ini kan gitu. Jadi kalau modalnya itu modal awak waras, sedikit uang waktu itu, kemudian ilmu dari kakak, doa dari istri, anak, kemudian doa dari kakak juga, dan kemudahan dari Allah. Guys, komplek kok, nggak bisa berdiri satu persatu. Iya, Masya Allah, modalnya seperti itu ya, kuat gitu Insya Allah ya. Harus yakin ya. Alhamdulillah dari modal yang tadi disampaikan membawa toko Trubus semakin berkembang sampai sekarang dan bisa dinikmati apa yang ada di toko ini oleh banyak orang ya. Ini kan juga menyasar pasar online ini kan ya, termasuk juga untuk saat ini memang pasar online mungkin bisa jadi pasar yang terbesar di toko Trubus apa seperti apa? Kalau untuk porsi masa pandemi bisa dikatakan untuk penjualan 70-30 70%-nya dari online. Wow. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, setelah dari online kemudian repeat order, mengulang order kembali, kemudian ada yang istilahnya dilihat dari online datang melihat toko offline-nya seperti itu. Berarti ada yang istilahnya melihat secara langsung dulu ya sebelum membeli. Ya sebagian besar kadang seperti itu. Kalau mau datang ke tokonya sendiri di mana ini Mas? Itu kalau di lokasinya toko kami ada di Jalan Pedan Karangdowo, nomor 234, kelurahannya Jedes Wetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Itu kalau sekarang enak tinggal buka Google Map. Wah, tokonya sudah dimasukkan ke map ya? Alhamdulillah, itu ketik aja toko Trubus nomor 234. Jadi satu teks Kalau kita cuma toko Trubus saja nanti itu yang muncul toko Trubus Jakarta dan lain-lain. Tapi kalau toko Trubus nomor 234 insya Allah tempat kita nanti. Wah, nanti kalau pemirsa mau cek nih toko Trubus 234 ya di mapnya. Nomor 234. Kalau nanti yang mendaki langsung kalau tidak pakai map di Jalan Pedan Karangdowo nomor 234 ya, Jedes Wetan. Nanti pemirsa bisa datang ke sana, nanti cek saja lokasi di situ nanti tokonya barangnya seperti apa ya. Kalau yang di online market ini akunnya namanya apa ini? Kalau di Instagram kita punya Toko Trubus Pedan. Toko Trubus Pedan ya. Kemudian halaman Facebook masih menggunakan nama Toko Trubus nomor 234. Kemudian akun pribadi saya Trubus Wibowo. Wah, Trubus Wibowo ya. Berarti 3 akun ini yang dimaksimalkan untuk penjualan online ya. Untuk saat ini fokusnya 3 akun tersebut. Tapi alhamdulillah dibantu akun istri, kemudian akun dari teman-teman satu kru, satu toko istilahnya yang membantu di toko ya. Yang kerjasama dengan kami istilahnya kan nggak mungkin saya kerjakan sendiri dong kalau istilahnya kirim almari atau apa gitu. Dan kita satu tim, itu merupakan satu tim. Ya, Masya Allah. Berarti nanti optimalisasi dari akun itu tadi sangat luar biasa. Akhirnya mendorong sampai ke 70% ya penjualannya untuk Alhamdulillah online. 70% dari online. Online ya. Berarti memang sekarang pasarnya terbesar di online, bisa dibilang seperti mungkin itu. Mungkin kalau sedikit tambahan guys dari kami, mungkin kita melihat Facebook itu cuman tempat berkeluh kesah, buat story-story, buat dan lain-lain kan seperti itu. Tapi kalau kita melihatnya sebagai suatu pasar di situ, Masya Allah, pasar itu dari Sabang sampai Merauke sebenarnya kan. Tergantung kita barang yang kita jual. Kalau barang kecil-kecil enak sekarang tinggal pakai jasa kirim apapun kan bisa. Dan seperti itu. Dan murah-murah ya untuk jasa kirimnya juga ya. Jasa kirimnya sekarang sudah
saling bersaing untuk memberikan pelayanan yang termurah, tercepat, terbaik, pokoknya seperti itu kan. Ya, nanti saya tanya-tanya ini terkait dengan bagaimana penjualan secara online terkait dengan toko Trubus ini, namun kita akan lihat dulu Mas Trubus, dan kita akan ikuti beberapa informasi dalam jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Wirausaha. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan owner dari toko Trubus 234, yaitu Mas Trubus Wibowo. Dan kita nanti akan membacakan kalau ada dari pertanyaan dari pemirsa yang masuk di 08112553000 atau yang bertanya secara langsung di 02716793000. Baik, kita lanjutkan Mas Trubus perbincangan kita yang tadi sempat tertunda di jeda pariwara. Siap. Nah, tadi kan Mas Trubus menyampaikan kalau fokus ini saat ini penjualan paling banyak di online gitu ya. Sedangkan dan ada dua fokus utama yaitu Instagram dan Facebook gitu ya. Sebagaimana kita ketahui kalau di Facebook sendiri utamanya itu kan setiap orang bisa memposting, menjual apapun itu ya. Nah, persaingan yang seperti itu yang dialami Mas Trubus atau tidak? Kalau persaingan dalam suatu hal apapun tetap ada sesuai di awal pembicaraan tadi toh. Sebelum kita dilahirkan pun, sebelum jadi janin kan sudah ada persaingan. Cuman tinggal bagaimana kita mensiasatinya sebagai istilahnya kalau nggak pemenang ya di barisan depan kan seperti itu. Sebenarnya kalau di iklan-iklan kan banyak ilmu-ilmu dari para marketers, jadi istilahnya ahli marketing online maupun offline. Ya kita tinggal ngikuti tutorialnya saja. Berarti belajarnya Mas Trubus lewat seperti itu ya? Ya, saya lewat beliau-beliau yang istilahnya ahli di bidang marketing online dan offline. Dan yang penting satu Om. Seperti apa itu? Dilakoni, jadi dikerjakan. Kita sudah punya ilmunya, tahu ilmunya, kita harus kerjakan. Wah, itu dia ya. Actionnya harus ada. Actionnya harus, tapi kalau banyak ilmu nggak dikerjakan ya nggak membuahkan hasil. Nggak membuahkan hasil. Meskipun ilmu kuwi digembel rambut dosol, diguak ra kemerusak. Ini kan kalau nggak diamalkan ya seperti kita di majelis kita yang kita cintai ini kan seperti itu. Kita belajar mencari ilmu, tapi kita juga ada pengamalannya kan seperti itu. Pengamalannya di market ya itu action di iklannya, action itu ya. Di iklan. Dari pelayanannya juga seperti apa ya. Pokoknya action. Harus action ya. Harus action. Berarti kalau ini para pemuda yang mau usaha membuat baru sudah punya konsep ini harus segera action saja ini. Harus segera action. Begitu yang mau nikah ya harus action kan. Istilahnya punya gambaran, punya angan-angan gitu ya harus di action. Kalau istilahnya nggak ya matur yang bagian guru daerah itu yang istilahnya ada perjodohan atau apa kan seperti itu. Ya memang kalau sudah punya rencana harus segera di-actionkan saja ya. Walaupun apa yang saya alami itu saat ini ya intinya itu jangan pernah menunda kebaikan. Jangan pernah menunda. Kebaikan. Kebaikan kan dalam tanda kutip lingkupnya kan sangat luas dan sangat banyak. Pokoknya apapun itu kebaikan, kita punya niat jangan pernah ditunda. Kita mau istilahnya gampangannya sholat jamaah ya jangan ditunda nanti-nanti. Sholat wajib gitu ya jangan ditunda nanti-nanti. Ada kesempatan sekarang waktunya langsung berangkat gitu ya. Nah, terkadang kan ada pemikiran aku sepertinya belum matang ini konsepnya, belum bisa apa ya strateginya kayaknya seperti ini, kalau nanti ada masalah saya belum bisa mengatasi. Nah, yang seperti itu awal-awal yang Mas Trubus rasakan atau tidak? Atau seperti apa? Kalau rasa takut, rasa ragu-ragu itu kan sebenarnya semua mengalami Om. Jadi di awal usaha pun dan sebelum usaha itu juga saya mengalami kan seperti itu. Cuman konteksnya kan setelah
saya menjalaninya, yang saya garis bawahi kan itu tadi, jangan pernah menunda suatu kebaikan. Nah, kalau istilahnya kita dapat ilmu di ngaji itu kan, tinggalkanlah yang ragu-ragu, ya sudah, ragu-ragu kita tinggalkan, kita kerjakan, yang penting yakin kan, seperti itu. Ya, berarti jangan terlalu memikirkan sesuatu yang kita takutkan ya. Tapi harus segera aja yakini kalau menurut kita sudah bagus, siap langsung saja itu ya. Kadang apa yang kita pikirkan itu justru yang akan terjadi. Wow. Seperti apa? Karena yang baru beberapa periode lagi tren itu kan tentang pandemi itu kan, masalah sakit COVID dan lain sebagainya itu. Kalau kita berpikirnya, wah kok gak aku kena, gak aku ini, ya akhirnya tubuh kita sakit. Kalau kita takut, wah saya mau usaha, tapi pikirannya gak engko ra payu, gak engko rugi, gak engko gini. Wong kita punya ilmu piye ben ra rugi, kita punya ilmu istilahnya ben payu, kan tinggal kita kesungguhan kita untuk melakoni, untuk menjalani kan, seperti itu. Masya Allah. Memang harus sungguh-sungguh ya, Masya Allah. Pokoknya totalitas. Totalitas ya, apapun itu, termasuk dengan usaha kita harus totalitas ya. Ketika kita ikhtiarnya udah bagus, insya Allah nanti rezeki mengikut itu ya Mas ya. Nanti waktu untuk keluarga ada, waktu untuk ibadah, semuanya ada porsinya nanti Om. Tapi kalau ibaratnya kan, kalau kita itu, Hamid Sewu ya Om, kalau kita itu dari segi ekonomi juga pas-pasan, ibadah kita juga pas-pasan. Kalau istilahnya dari segi ekonomi, alhamdulillah kita diberi kemudahan maju, ya kita insya Allah ibadah kita kan maju kan, seperti itu. Saling beriring ya, bisa saja. Saling beriring. Jadi pokoknya jangan pernah menunda kebaikan, seperti itu. Selalu ditekankan dari Mas Trubus, jangan apa tadi, menunda kebaikan ya. Jangan pernah menunda kebaikan. Kalau memang itu sesuatu hal yang baik, baik dari segi agama maupun dari segi dunia. Tapi biasanya kalau dari agama sudah baik, dunia otomatis baik juga. Baik juga, seperti itu. Jadi sebelum kita menjalani, kita sudah tahu ilmunya kan. Kalau dari agama kan ada dalil, kita melaksanakan. Nah, kalau kita sudah tahu itu baik, kenapa ditunda-tunda, ya langsung istilahnya segera, sesegera mungkin mensegerakan kan, seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini pemirsa semoga dapat ilmunya ya, nanti segera action, utamanya usaha juga gitu ya, sudah punya bayangan seperti apa konsepnya juga sudah, ilmunya sudah, langsung action ya Mas. Nah, terkait dengan online juga kan, ini tadi 70% online penjualannya, bahkan sampai ada pelayanan gratis ongkir juga itu ya. Nah, itu untuk saat ini gratis ongkirnya hanya khusus area dekat toko atau sampai sejauh mana ini? Untuk saat ini di toko Trubus nomor 234 untuk free ongkirnya seluruh area Klaten, Kabupaten Klaten. Jadi kalau Prambanan di ujung sebelah barat Kabupaten Klaten kita masih free ongkir. Manis Renggo itu masih free ongkir. Bahkan di Kemalang Om, tempatnya bawah Mbah Marijan almarhum itu, kita masih cover untuk free ongkir. Untuk sebagian di Sukoharjo, yang dekat-dekat Weru, Kecamatan Weru, kemudian Tawangsari, kemudian di timurnya Serenan itu kalau nggak salah Kecamatan Grogol itu, sebagian kita juga masih mengcover untuk free ongkir. Sejauh itu ya ternyata coverage-nya untuk free ongkirnya. Ya, kalau pemirsa saat ini rumahnya di daerah itu, ya langsung pesan saja ke toko Trubus ya. Siap. Pesan WhatsApp ini mungkin kalau melalui itu bisa atau tidak? Bisa. Nanti kalau untuk layanan WhatsApp mungkin nanti bisa ditampilkan nomornya. 0856 ya, 0856 2900 2900 360 itu ya. Nanti bisa WhatsApp, Telegram, SMS, telepon biasa. Bisa. Wow. Jadi semisal tidak bisa datang ke toko, via telepon WA bisa ya, bisa. Nanti pembayaran dilakukan di tempat setelah
barang kita kirimkan, kita set, istilahnya kalau untuk alat elektronik kan kadang perlu pengesetan, misal mesin cuci gitu kan, kita pasangkan selang airnya dan lain sebagainya. Setelah barang benar-benar bisa berfungsi, baru dibayarkan. Oh, Masya Allah. Servisnya bagus ini ya. Pokoknya kalau teman-teman itu kadang pas capek cuman sebagai guyonan ya. Pokoknya Anda puas, kami lemas. Seperti itu. Iya, sampai seperti itu ya. Maksudnya pelayanannya berarti memang harus optimal itu ya, dimaksimalkan. Karena bisa jadi memang itu kunci juga dalam berjalannya bisnisnya Mas Trubus ya. Nanti dari pelanggan itu juga kan sebagai sebagai ujung tombak dari marketing kita juga. Mengenalkan jadi, juga ya. Iya, dari kalau bahasa Jawanya kan nanti gedok tular. Iya. Kalau gedok yang manis itu beda lagi. Kalau ini gedok tular, jadi saling memberikan informasi. Nah, seperti itu. Ya, Masya Allah, memang harus seperti itu ternyata. Salah satu kuncinya dari suksesnya toko Trubus 234 itu pemirsa. Nanti mungkin bisa ditiru juga ini. Amin, amin. Nah, berkaitan dengan online kan tentu tidak hanya di coverage Klaten dan sekitarnya tadi ya. Bisa saat ini pernah nggak melayani yang bisa jadi luar kabupaten atau mungkin luar kota? Alhamdulillah pernah juga Om itu. Di mana itu Mas? Kalau dulu adik kelas SMA, kemudian domisili beliau di Kebumen, itu punya rumah di sana, anak istrinya tinggal di sana, ingin buatkan istilahnya kamar buat anaknya itu kan order tempat tidur, kayak divan sama kasurnya itu ke tempat kami gitu. Jadi saya kirim juga ke sana, saya sendiri itu kan waktu itu sekalian kirim barang silaturahim, dijajak nih, dikei oleh-oleh, wis pokoknya banyak itu nanti. Baik, sampai sejauh itu ya, Kebumen ya itu. Kebumen, tapi kalau untuk Jakarta kita pakai ekspedisi. Ekspedisi pengiriman lewat ekspedisi itu kan per kilo. Kalau kasur itu kan ada yang bisa divakum. Kemudian untuk mebeler seperti almari, rak serbaguna itu kan modelnya knockdown bongkar pasang Om. Jadi biar menghemat tempat, hitungannya jatuhnya per kilogram. Oh, berarti lebih murah ya nanti ya kalau ekspedisinya dibongkar bisa dibongkar pasang ya. Nah, kalau pelayanan saat itu sampai sejauh itu pernah tidak mengalami komplain dari pelanggan? Kalau penjualan seiring dengan komplain itu wajar Om. Dalam ilmu penjualan, ilmu ekonomi itu kan seiring bertambahnya penjualan, kemungkinan untuk komplain juga semakin besar. Karena bertambahnya volume penjualan, semakin banyak barang yang keluar, semakin banyak juga kita berinteraksi dengan pelanggan, banyak orang seperti itu. Itu kalau misal ada komplain, tanggapan dari Mas Trubus sendiri seperti apa? Kalau kami pribadi menanamkan pada semua tim toko bahwa komplain itu juga kita anggap sebagai selayaknya konsumen beli di toko Om. Jadi gambarannya seperti ini Om. Kalau konsumen ke toko untuk beli itu kan kita segera mungkin untuk menyampaikan pada konsumen, istilahnya kirimannya kita utamakan kan seperti itu. Kadang untuk komplain itu kita nomor kesekian kan seperti itu. Tapi saya dengan teman-teman, kami dengan teman-teman itu kalau ada komplain ya segera kita selesaikan. Pokoknya intinya jangan pernah menunda kebaikan itu tadi. Karena nanti setiap ada komplain yang belum terselesaikan, nambah lagi komplain baru itu bukan justru memperingan pekerjaan, tapi menambah beban pekerjaan seperti itu. Jadi kalau bisa ada komplain langsung diperbaiki ya, semisal dari segi pelayanan mungkin nanti lebih diperbaiki juga di pelayanannya. Kalau dari elektronik itu sebenarnya dari pihak supplier kan sudah memberikan garansi masing-masing Om. Jadi istilahnya dari garansinya kan ada yang 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Cuman kita sebagai penghubung antara produsen dengan konsumen, jadi kita juga berperan aktif. Jadi konsumen kan
kalau istilahnya garansi, mereka kadang bertanya ini garansinya kemana mas? Ya itu klaimnya kemana? Klaimnya kemana mas, kan seperti itu. Alhamdulillah di toko kami pembelian elektronik itu selama 1 tahun kami yang urus klaimnya, yang mengurus dan mengerjakan untuk klaim garansinya. Berarti sampai ada klaimnya bisa diurus dari tokonya ya? Alhamdulillah, nanti kan kadang kalau konsumen kan untuk armada pickup belum tentu punya Jadi misal kayak mesin cuci gitu, kalau dinaikin motor sebenarnya bisa. Cuman kan agak resiko dan agak ribet juga. Jadi sekalian nanti armada toko kirim di sekitaran daerah konsumen yang komplain, kita ambil sekalian. Atau bahkan pelanggan yang komplain beli barang baru lagi, yang lama diserviskan, tambah seneng banget itu. Jadi ada pembelian lagi, barang yang lama kita servis atau gimana, seneng banget gitu. Wow. Berarti pelayanannya harus maksimal, benar-benar maksimal. Dan sampai saat ini benar-benar maksimal pelayanan dari toko Trubus. Nah, sebenarnya saya pengen masih banyak ngobrol dengan Mas Trubus. Namun ini waktu kita sudah harus berakhir. Mungkin terakhir adakah pesan untuk para pemirsa, utamanya yang mau mendirikan usaha, memulai usaha seperti itu Mas Trubus? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau saya berpesan mungkin belum pas katanya. Saya cuman ingin berbagi cerita saja, sedikit cerita yang istilahnya sampai saat ini menjadikan saya pribadi untuk berusaha. Pesan ini dari kakak saya yang dulu pernah saya ikuti. Pernah suatu ketika itu kan saya ditanya dalam bahasa Jawa waktu itu kan, Le, kamu uang 10.000 yang barokah sama uang 1 juta yang tidak barokah, pilih yang mana Le? Kan seperti itu. Pada waktu itu dengan keterbatasan ilmu saya kan saya jawabnya, ayo pilih uang 1 juta atau Pak D? Uang 10.000 kok dibanding dengan 1 juta. Ya pilih yang 1 juta, 1 juta sudah bisa dibelikan HP dan lain-lain. Saya kan jawabnya seperti itu. Dan ternyata apa yang dibicarakan kakak saya itu saya mengalami setelah saya menjalani usaha dan berkeluarga. Ternyata uang 10.000 yang barokah itu lebih berharga, lebih awet dibandingkan dengan uang yang 1 juta yang tidak barokah. Jadi intinya kalau memang kita mau memulai usaha, kita mulai dengan yang barokah, yang berkah. Istilahnya konteks berkah seperti itu kan kita sudah tahu nanti, atau kita tanya ke guru daerah masing-masing seperti itu Mas. Iya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan sedikit cerita ke pemirsa semua. Iya, Masya Allah. Mencari berkah dari apa yang kita usahakan itu ya. Jangan terpatok dari nominal yang kita dapatkan ya Mas ya. Baik, terima kasih ini Mas Trubus sudah berbagi cerita di kesempatan kali ini. Semoga tokonya semakin Trubus berkembang. Amin. Gitu. Amin. Baik. Salam saya untuk keluarga dan sehat selalu untuk Mas Trubus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti program Wirausaha untuk edisi kali ini. Semoga pemirsa bisa mengambil pelajaran dari perbincangan kita di pagi hari ini. Dan tetap terapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.